Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, bidara adalah sejenis pohon kecil yang hijau dan memiliki buah. Pohon yang memiliki nama ilmiah Ziziphus mauritiana ini memiliki bentuk daun yang menyirip, yang memiliki tulang daun. Daun bidara mirip dengan daun jeruk nipis, namun ukurannya lebih kecil. Bidara juga tanaman yang dikenal sebagai Chinese apple atau Indian palm, yang merupakan tanaman asli Asia. Hampir semua bagian bidara, termasuk daunnya, dapat dijadikan sebagai obat. Apakah bidara bisa tumbuh di Indonesia? Apa saja manfaat dari tanaman bidara? Benarkah tanaman bidara bisa mengatasi gangguan sihir dan mengusir jin? Lantas, seperti apa caranya? Tonton video ini sampai selesai supaya tidak sesat dan salah paham. Sebelum lanjut nonton videonya, silakan tekan subscribe dan lonceng notifikasi. Apakah bidara bisa tumbuh di Indonesia? Tanaman bidara berasal dari provinsi Yunnan di Cina Selatan sampai Afghanistan, Malaysia, dan Queensland, Australia. Indonesia merupakan negara dengan tingkat kesuburan tanah yang tidak perlu diragukan lagi, sehingga pohon bidara bisa tumbuh di Indonesia. Bidara sudah tidak asing lagi di telinga orang Indonesia. Bidara dikenal dengan berbagai nama di Indonesia, seperti di Jawa adalah widara atau disebut juga dara. Sementara di Madura disebut bukol, di Bali disebut bekul, di NTT disebut sawu, rote, kom, dan kon. Kemudian di Makassar, bidara, dan kawasan Bima adalah rangga. Cara menanam pohon bidara di lingkungan rumah kita. Caranya bisa menanam pohon bidara dari batangnya dan bisa juga dari bijinya. Apa saja manfaat dari pohon bidara? Bidara adalah salah satu tanaman yang sangat populer dalam pengobatan herbal. Tanaman yang satu ini bisa dibilang sangat istimewa. Ia menjadi salah satu tanaman yang disebut dalam Al-Quran. Selain itu, manfaat bidara juga datang dari buahnya, yang memiliki rupa seperti kurma. Buah bidara rendah kalori, tetapi kaya serat, vitamin, dan mineral. Mengutip dari US Department of Agriculture, dalam 100 gram buah bidara mentah atau sekitar 3 buah, ada beberapa nutrisi yang terkandung di dalamnya, seperti kalori 79 gram, protein 1 gram, lemak 0 gram, karbohidrat 20 gram, serat 10 gram. Vitamin C 77% dari nilai kebutuhan harian. Kalium 5% dari nilai kebutuhan harian. Akar daun bidara mengandung zat Ziziphus numularia yang bersifat pahit dan dingin, yang berfungsi dapat menyembuhkan batuk, sakit empedu, dan sakit kepala. Bagian kulit kayu bidara dapat menyembuhkan bisul, baik juga untuk pengobatan disentri dan diare. Daun bidara berkhasiat juga sebagai antiseptik alias penurun demam dan mengurangi obesitas. Buah bidara bersifat mendinginkan, dapat mengobati sensasi terbakar dan penyakit muntah. Bisa juga untuk mengobati penyakit TBC dan darah. Biji buah bidara dapat menyembuhkan penyakit mata dan juga bermanfaat untuk mengurangi keputihan. Atas dasar manfaat dari pohon bidara, maka Rasulullah SAW melarang kita untuk menebang pohon bidara. Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa menebang pohon bidara, maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Maksud mengapa Rasulullah mengancam sekeras itu ketika melarang mengeksploitasi pohon bidara, selain itu menjaga keberlangsungan hidup dari pohon bidara kan pohon yang mulia. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas. Pohon bidara adalah tanaman surga. Petunjuk bahwa pohon bidara merupakan pohon surga dapat diketahui berdasarkan riwayat Salim bin Amir. Salim bin Amir meriwayatkan bahwa pada suatu saat terdapat seorang dari kaum Arab yang meminta klarifikasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah menyebutkan di dalam surga terdapat pohon yang dapat menyakiti penghuninya. Rasulullah pun bertanya kembali, pohon apakah itu? Orang Arab tadi berkata, yakni pohon sidr atau bidara. Karena sesungguhnya pohon sidr atau bidara itu penuh dengan duri yang bisa membuat luka. Rasulullah kemudian bersabda, bukankah Allah telah berfirman, mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Quran Surah Al-Waqiah ayat 28. Allah telah mencabut semua durinya dan menjadikan tempat yang awalnya dipenuhi dengan duri menjadi tempat munculnya buah dari pohon bidara. Petunjuk tersebut kemudian dijelaskan oleh Imam Qatadah bahwa pohon sidr atau bidara yang ada di akhirat berbeda dengan pohon bidara yang ada di dunia. Jika di dunia, pohon bidara memiliki duri yang banyak, sedangkan buahnya sangat sedikit. Namun ketika di akhirat, surga, pohon bidara penuh dengan buah, tanpa ada satu duri pun yang menempel di pohonnya. Benarkah pohon bidara bisa mengatasi gangguan sihir dan mengusir jin? Lantas, seperti apa caranya? Cara mengatasi gangguan sihir atau mengusir jin dapat menggunakan daun bidara. Bagi umat muslim, daun bidara juga sudah digunakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Tak hanya kaum muslim saja yang percaya keampuhan daun bidara untuk mengusir jin. Masyarakat awam pun mempercayainya. Hanya saja masih banyak yang tidak tahu caranya menggunakan daun bidara untuk mengusir jin. Lantas seperti apa caranya? Ambil 7 lembar daun bidara yang masih segar, langsung dari pohonnya. Bisa juga mengambil lebih dari 7 lembar, asalkan harus kelipatannya, yaitu 14, 21, 28, dan seterusnya. Selanjutnya, haluskan daun bidara tadi sampai berbentuk semacam pasta. Tambahkan air, campurkan dengan daun bidara yang sudah dihaluskan tadi sampai rata, dan aduk perlahan. Bisa juga menggunakan air zam-zam untuk hasil yang lebih maksimal. Bacakan doa-doa terlebih dahulu. Adapun doanya sesuai dengan niat baik dari dalam diri sendiri. Niatkan mengusir jin dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja doa yang disarankan, yaitu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi, ataupun ayat-ayat ruqyah lain yang ada di dalam Al-Quran. Bagi yang tidak fasih membaca doa, cukup berdoa di dalam hati dengan ikhlas dan memasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah membacakan doa, aduk lagi ramuan bidara. Bacalah basmalah terlebih dahulu sembari menarik nafas. Kemudian minum dalam 3 kali tegukan. Minum ramuan ini secara rutin sampai tubuh merasa tenang dan tidak merasa diganggu jin lagi. Bidara atau sidr memiliki kedudukan di dalam agama Islam. Pohon bidara selain disebutkan di dalam Al-Quran,
Juga terdapat anjuran penggunaannya di dalam hadis. Dia digunakan dalam berbagai prosesi ibadah. Misalnya, daunnya disunahkan untuk digunakan ketika mandi wajib bagi wanita yang baru suci daripada haid. Juga ketika memandikan jenazah dan menghilangkan najis dari tubuh mayat. Jenazah disarankan dimandikan dengan air yang dicampur daun bidara. Daun bidara juga kadangkala digunakan dalam proses ruqyah untuk mengobati orang yang kesurupan. Suatu ketika, Rasulullah SAW masuk menengok anak perempuan yang wafat, lalu bersabda, "Mandikanlah ia 3 kali, 5 kali, atau lebih, kalau kau pikir perlu, dengan air dan bidara. Dan di akhir sekali campur dengan kapur barus. Maka apabila selesai beritahukanlah kepadaku." Sesudah selesai lantas kami beritahukan kepadanya. Lalu ia berikan kepada kami kainnya sambil berkata, "Pakaikanlah kain ini di badannya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Wallahu alam bisawab. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.